Jumpa lagi kawan-kawan lintas buana, Mas Bro, Mas Boy. Hari ini kita kedatangan kawan dari Prinsipal Zimbling, Mas Dedi. Gimana kabarnya Mas Dedi? Alhamdulillah sehat. Pak Ino, gimana kabar? Alhamdulillah selalu berusaha bahagia, Om Ded. Amin. Iya, Om Ded. Hari ini apa ini agenda yang kita bicarakan ini, Om Ded? Iya, Pak Ino. Kembali lagi tetap dengan Onu Zimbling. Ya, akhir-akhir ini kita sering mendapatkan masukan, juga tantangan atau challenge dari teman-teman ISP untuk peningkatan kualitas dari Onu Zimbling, Pak Ino. Iya, kira-kira apa sih yang menjadi pembahasan dari kawan-kawan ini apa aja, Om Ded? Salah satunya untuk kestabilan dari Onu Zimbling ini, Pak Ino. Hmm. Untuk kualitas dan kestabilan Onu Zimbling akan kita bahas di hari ini, Pak Ino. Begitu ya, Om Ded ya. Jadi memang situasi saat ini memang cukup menarik, Om Ded ya. Jadi tantangan kita ini cukup besar karena kreativitas dari kawan-kawan. Akhir-akhir ini kita juga mendapatkan seperti challenge atau tantangan dari teman-teman untuk membuat produk Onu, terutama Onu menjadi lebih baik lagi, Pak Ino. Iya, iya, iya. Iya, Om Ded. Memang kalau kita perhatikan dan saya sendiri pribadi beberapa kali support direct ke kawan-kawan ya Iya, Pak Ino. mengenai infrastruktur FTTH yang mereka implementasikan. Memang di sini menariknya apa? Kreativitas kawan-kawan ini luar biasa, Om Ded. Sangat Jadi luar biasa. memang kadang-kadang kalau kita dari best practice saya sendiri atau pengalaman saya sendiri ya, ini saya banyak belajar dari kawan-kawan. Jadi dari beberapa event yang kita lakukan dan training-training yang kita lakukan, dan saya sendiri banyak belajar untuk yang sekarang ini adalah menembus batas. Weh, menembus batas. Iya, jadi ini menarik sekali. Kreativitas ini hampir tidak bisa kita bendung, Om Ded. Dan ini menjadi tantangan Ya. Onu Zimbling khususnya mengenai hal seperti ini. Jadi ini bukan masalah salah atau benar ya, Om Ded ya. Siap. Tetapi memang fakta yang ada saat ini di lapangan ini memang kreativitas itu tidak satu pola, tapi banyak sekali pola. Dan ini tantangan dari Onu Zimbling untuk bisa mengakomodasi tantangan dari kawan-kawan ini. Artinya ya kita ditantang, Zimbling ini ditantang, Onu Zimbling ini ditantang untuk menembus batas yang Ya. sudah ada saat ini. Gitu, Om Ded. Ya. Kira-kira dari kawan-kawan ini tantangan-tantangan ini secara teknis itu seperti apa sih, Om Ded? Iya, Pak Ino. Mungkin sekarang yang sedikit kita bahas soal fitur-fitur yang ada, Pak Ino ya. Jadi ada masukan dari teman-teman fitur-fitur Zimbling ini kurang stabil, Pak Ino. Terutama di Onu. Oh, I see. Ya, dari di sini kita akan mencoba memperbaiki itu dan kita akan ada perbaikan di fitur-fitur kita. Nantinya kita juga akan merilis suatu firmware, Pak Ino, atau firmware terbaru untuk Onu Zimbling ini bisa menjadi lebih baik lagi. Iya. Jadi memang dari tantangan yang ada ini ya untuk kawan-kawan lokal yang istilahnya infrastrukturnya common ya, yang Iya. umum, yang ya standar-standar aja, yang tidak menembus batas. Iya. Saya rasa Onu Zimbling ini hampir nggak ada isu kalau di level itu ya. Iya. Tapi kalau kita bicara kreativitas yang luar biasa ini memang tantangan. Tantangan. Jadi kawan-kawan ya, ini sedikit saya ulas. Kita akan ulas ya, Om Ded ya. Boleh. Sistem ONU itu seperti apa sih, gitu ya? Siap. Di dalam ONU itu Iya. cara kerjanya seperti apa sih ya? Paling tidak saya kita pengen memberikan suatu inspirasi ya, pemahaman bahwa ONU itu memang ada kelebihan dan ada Kekurangan. keterbatasannya, Keterbatasan. Siap. gitu ya. Jadi ONU ya. Jadi ONU ini kalau kita lihat memang sederhana. Tapi secara teknis, secara konsep, secara sistem
itu kita mulai dari interface antarmukanya. Secara fisik, ONU ini ada dua antarmuka fisiknya ya, secara fisik untuk optik dan untuk LAN-nya. Optiknya ini adalah untuk WAN-nya, WAN aksesnya. Sedangkan LAN ini adalah untuk akses membernya, penggunanya ya. Jadi optik ini adalah source WAN-nya dan didistribusikan ke LAN. Jadi ada dua ya. Nah, optik ini secara fisik di dalam ONU itu ada komponen namanya BOSA. BOSA itu apa, Om Ded? Bidirectional Optical Subassembly. Jadi itu adalah komponen optik untuk receive dan transmit yang embed, yang tertanam di dalam ONU. Dan itu adalah antara muka fisik untuk one access-nya. Fisik ya. Sedangkan fisik untuk internalnya, untuk LAN-nya itu ada dua ya. Ada LAN untuk colokan yang koneksi klien dengan kabel dan WLAN wireless ya. Itu adalah fisik, dua hal yang harus dipahami. Nah, ini adalah tampak matanya, tampak yang kita lihat. Tapi Om Ded, ternyata kalau kita dalami lagi Om Ded ya, itu ada lagi yang namanya logical interface. Logical interface. Ya. Nah, kalau kita bicara one access logical interface, pada saat kita membuat one profile di ONU ya, kita bikin one profile. Sebenarnya disitulah kita membuat namanya logical interface. Tapi itu adalah bagian dari sub dari physical interface-nya adalah BOSA. Sedangkan di LAN, logicalnya untuk menggabungkan dua interface LAN dan WLAN itu ada logical interface namanya BR0. Ini secara teknis ya, kita bedah di dalamnya, atau disebut bridgingnya. Jadi mengelompokkan dua interface ini ada interface logical, bridge-nya namanya BR0. Gitu. Nah, di dalam BR0 ini secara fisiknya itu adalah secara umum adalah LAN dan WLAN, tetapi secara spesifiknya interface-nya itu ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 dan SSID 1, SSID 2, 3, 4. Itu kalau kita pakai single band. Kalau dual band ada SSID 5, SSID 6 sampai 8. Jadi itu adalah bagian dari member atau anggota dari kelompok bridge BR0. Ya. Ini yang harus kita pahami dulu di awal. Jadi di LAN, interface LAN-nya ONU itu semua adalah bridge. Dan kalau kita lihat logical di layer 3-nya, itu ada IP address yang ada di ONU. Kalau di Simlink, IP address-nya ONU adalah 192.168.1.1/24. Nah, untuk anggota dari layer 3-nya atau logical layer 3-nya itu akan selalu mendapatkan segmen yang sama dengan IP-nya ONU. Begitu Om Ded. Siapa ini? Nah, ini yang harus dipahami. Artinya apa? LAN base-nya, basicnya, dasarnya adalah bridge. Jadi begitu Om Ded. Ya, sangat jelas Pak Ino. Ini yang harus dipahami. Memang secara konsep ya, kita ini di ONU ini memang sebenarnya ONU ini desainnya adalah endpoint. Jadi ada titik akhirnya. Tapi kreativitas kawan-kawan ini lebih dari itu. Ini bisa menjadi titik distribusi. Dan padahal di level LAN-nya ini dia adalah konsepnya adalah bridge. Ini menjadi tantangan kita bagaimana kita bisa menjawab tantangan dari kawan-kawan itu. Ya. Jadi kawan-kawan ya, pada saat kita menentukan suatu ONU ini akan menjadi distribusi, kita harus tahu resikonya gitu ya. Kita harus tahu resikonya. Nah, pada saat kita mau bikin one profile, ya, itu ada dua mode, Pak Dedi, Om Ded, ya. Ada dua mode yang kita pilih. Ada mode route dan ada mode bridge. Ya. Kita akan bicara yang mode bridge dulu.
ya. Pada saat kita bikin mode bridge, ya, ada lagi konsepnya, parameter berikutnya adalah ini modenya untuk internet atau untuk Telco 99 atau untuk, SIP atau lainnya ya. Ya. Tapi kita bicara misalkan ini untuk koneksi internet, Internet. ya. Ini ada satu hal di Ono Zimling ya. Pada saat kita membuat bridge, itu ada option atau pilihan enable DHCP server. Iya. Ya. Nah, pada saat kita memberikan DHCP enable server ini, kita enable, ONU ini berposisi menjadi DHCP server. Padahal kalau kita membayangkan bridge, one profile kita jadiin bridge, itu artinya kita akan membangun suatu koneksi pass through atau lurus atau langsung dari WAN langsung ke LAN, ke interface LAN. Ya. Ini menjadi titik hal yang harus kita pahami gitu. Dan yang paling ujung lagi, yang paling penting dari ini, FTTH itu bermain di layer 2. Ya. Jadi ada fitur, ada kemampuan kita membuat services berdasarkan VLAN. Kita bisa memanfaatkan VLAN untuk membedakan layanan internet aksesnya. Ya. Jadi kita pilih modenya, mau mode port 1 ini, port optiknya, port 1-nya ini mau mode transparan atau mode VLAN. Nah, kalau kita mode VLAN, saya rasa hampir nggak ada isu. Yang menjadi tantangan itu adalah pada saat mode transparan di interface WAN-nya ini. Ya. Karena transparan ini sifatnya, WAN ini adalah pass-through ke port LAN yang kita pilih. Gitu. Jadi, ini kita pilih, misalkan satu WAN profile, kita bikin bridge, ya, terus kita modenya transparan, ya, terus kita pilih bandingnya port ada misalkan LAN 1, terus atau dan WLAN 1 misalkan itu ya, dan ini tipenya bridge. Ini artinya apa? Bahwa traffic paket dari one access, one link up interface uplink-nya, interface WAN-nya itu pass through ke LAN 1 dan SSID 1. Ini yang menjadi challenge adalah pada saat kita memilih ini, posisi LAN 1 dan SSID 1 itu tetap member dari BR0. Masih tetap menjadi BR0, tetapi dia dibindingkan untuk ke one profile yang kita buat tadi. Dan based on-nya, sistem yang dipakai adalah MAC address space. MAC address space. Iya. Bukan port base. Tapi MAC base. Ini yang menjadi tantangan kita. Dan faktanya, pada saat kita membangun one profile yang kedua, misalkan kita bikin one profile tipenya road, tadi kan yang bridge ya, ini kita bikin yang road, ya, dan kita tetap menggunakan transparan. Kita belum ngomong VLAN nih, kita ngomong transparan. Dan transparannya artinya apa? One interface ini mempunyai induk interface yang sama. Tapi kita membuat logical yang berbeda. Tapi ujungnya sebenarnya sama. Nah, pada saat kita bikin one profile yang kedua dan tipenya road, ya, terus kita pilih modenya adalah IP base, ya, terus kita roadnya modenya NAT, nah, kita aktifkan NAT-nya, ya, otomatis, dan kita kemudian pilih misalkan LAN-nya ini adalah LAN 2 dan SSID 2, ya. SSID 2 dan LAN 2 itu adalah member dari one profile yang kedua. Tapi faktanya LAN 1 SSID 1, LAN 2 SSID 2 ini masih dalam satu grup BR0. Dia tidak keluar.
Iya iya. Nah, apa yang terjadi? Di sinilah potensial namanya potensi looping. Mmm. Ini potensi loop. Jadi loop itu adalah paket itu berputar dalam satu network yang sama. Dan ini konsep ini berlaku untuk hampir semua ONU. Mmm. Dan pertanyaannya, kalau bridge pass through, ya, bridge pass through, kalau root transparannya ini tadi berhenti di level uplink-nya, di level one profile-nya ini yang kedua. Tapi dia melakukan root tipenya NAT. Yang kita NAT menggunakan IP lokalnya BR0. No. Nah, ini yang menjadikan potensial terjadinya loop, di mana banyak masukan dari kawan-kawan, wih di atas MAC address-nya double-double, Iya, nah, bener. gitu ya. Iya iya. Karena sebenarnya itu yang terjadi adalah Oh. looping. Tapi seandainya itu hanya satu one profile dan tipenya bukan transparan, ya, itu saya rasa aman-aman aja sih. Gitu. Tapi ini tantangan loh, Iya Om iya. Ded ya. Ini tantangan. Kami terima tantangan itu, Pak Ino. Wah Iya. ya. Dan kemarin kita sudah dan isu ini sebenarnya kita sudah perhatikan cukup lama ya, Om Ded ya. Iya. Dan selama ini kita tidak apa namanya Diam. membiarkan. Iya. Ya. Dan kita selama ini tetap memonitor, apa namanya, menemani kawan-kawan. Iya. Gitu ya, Om Ded ya. Kita tidak kemana-mana, Oh, tapi oke. kita ada di mana-mana. Yes. Iya. Jadi ini yang harus kawan-kawan pahami ya. Jadi insya Allah ini kita sudah solving. Iya, Pak. Ya. Kita progres sudah berapa persen? 80% ya? Hampir 90 Ya, 90% ya. 90% lah. 90% ya, Om Ded ya. Dan kita saat ini kita sudah secara unofficial ya. Iya. Belum resmi Belum resmi. ya. Kita sudah mengeluarkan firmware terbaru. ya, firmware terbaru, dan ini sifatnya adalah draft ya. Dan kita butuh masukan dari kawan-kawan review terkait dengan Firmware terbaru firmware kita. terbaru ini. Dan kita harapkan saya harapkan ini sudah solve. Iya, Pak Ino. Gitu ya, Om Ded ya. Iya. Dan harapan dari Om Ded sebagai prinsipal Zimling dan PM-nya ONU Zimling seperti apa ini, Om Ded? Ya, kalau harapan dari kita, teman-teman tetap memberikan masukan, memberikan improve atau challenge buat kita, biar nantinya untuk kualitas produk kita juga akan semakin baik, Pak Ino. Jadi kita kalau kata Pak Ino bisa menembus batas. Ya, Yes. seperti itu. Dan jangan khawatir buat teman-teman yang memakai produk-produk dari Zimling, kita tidak akan lepas tanggung jawab, kita akan tetap mendampingi atau menemani teman-teman, kita akan menyelesaikan semua challenge yang diberikan teman-teman kepada kita. Seperti itu, Pak. Gitu ya. Mantap. Oke, kawan-kawan ya. Jadi ini yang menjadikan pembahasan hari ini ya, bahwa di dalam ONU sistem ini memang cukup sederhana ya. Dan ini memang ONU ini bukan perangkat yang serba bisa ya. Tapi kita berusaha menyesuaikan kebutuhannya kawan-kawan. Gitu ya, Om Ded ya. Seperti itu, Pak Ino. Oke. Saat ini yang bisa kita share ke kawan-kawan Om Ded ya. Jadi itulah apa yang terjadi di dalam ONU Zimling. Ya. Ya, jadi kita sudah improve, kita sudah mendampingi kawan-kawan untuk menembus batas. Ya. Gitu ya, Om Ded ya. Benar, Pak Ino. Ada satu lagi, Pak Ino. Apa itu? Di sebelah saya ini kan ada 2 ONU iya, Zimling. iya. Di sini ada versi 1 dan versi 2. Oh iya, betul. Dan firmware kita ada 2 tipe ya, Om Ded. Benar, Pak Ino. Nanti Untuk versi 1 sama versi 2. Jadi nanti jangan salah untuk teman-teman mau upgrade untuk firmware, jangan sampai salah, harus benar pilih untuk yang firmware 1 atau Versi 1. versi 1 atau versi 2, Pak Ino. Untuk firmware yang kita deploy saat ini, yang draft ini masih untuk versi 2 ya, Om Ded ya? Iya, untuk yang sekarang, untuk yang versi 2. Karena kita anggap, bukan kita anggap, Pak Ino ya,
challenge di versi 1 Belum banyak ya? belum begitu banyak, tapi challenge atau improvement di, versi 2 ini cukup lumayan banyak atau tantangan buat kita, Pak, ini. Ya. Oh, bisa dijelasin, Om Ded, yang versi 1 yang mana ini, Om Ded? Nah, ini untuk yang versi 1 bisa kita lihat dari port, USB, Pak Eno. Mhm. Dia berada di dekat, power, Pak Eno. Oh, Ya. jadi atau powernya dekat dengan USB. USB. Tapi untuk yang versi 2 tombol, Powernya? power sebelah kiri, tapi untuk port USB-nya berada di sebelah kanan. Oh, lebih jauh ya? Lebih jauh. Jadi untuk teman-teman, secara fisik untuk membedakan ONU ini yang versi 1 dan versi 2 nanti bisa dilihat di belakang ONU, Pak Eno. Oh, oke. Ya. Jadi ini adalah gambaran interface back panelnya, bagian belakangnya ya, Iya, gitu ya, untuk membedakannya di untuk sana, membedakan di situ, Pak Eno. gitu. Dan saya ulangi lagi ya, kami ulangi lagi untuk firmware yang saat ini kita deploy ke kawan-kawan sifatnya masih draft, ya. Jadi masih unofficial, Unofficial. belum official, Iya, secepatnya akan kita rilis, Pak Eno. gitu ya. Iya. Oke. Semoga ini menjawab tantangan kawan-kawan ya. Iya. Pede, Om Ded. Sangat pede dan sangat, semangat, Pak Eno, untuk membuat ONU kita semakin dikenal di mana-mana. Oh, Iya. dan ONU Zimling bisa menemani Teman-teman. dalam berkreativitas. Iya, Gitu siap. ya. Oke, Kang Yaman, kita akhiri diskusi ini ya. Semoga ini bisa menjadikan jamu Jamu. ya, Om Iya, Ded Pak ya, Eno. menjadi jamu. Dan ini kita tetap membutuhkan masukan kawan-kawan untuk membuat ONU Zimling ini semakin bisa menemani kreativitas kawan-kawan. Gitu ya, Om Ded ya? Iya, Pak Eno. Jangan lupa, Pak Eno. Apa itu? Zimling always with you. Thank you very much.